Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang sumber daya yang terdapat di Nurul. Nah, sumber daya yang terdapat di Nurul itu apa saja? Nah, ada 3 macam. Pertama, tingkat tinggi. Ada gas alam. Dan terakhir batu bara. Baik, sebelum kita lanjut, kita dulu pengertian sumber daya yang terdapat di Nurul. Nah, sumber daya yang terdapat di Nurul itu adalah kekayaan alam yang memiliki jumlah terbatas dan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan bertahun-tahun sehingga tak dapat diproduksi. Nah, apa saja sumber daya yang terdapat di Nurul? Nah, pertamanya itu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah sumber daya alam yang berupa biokarbon yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi dan biasanya berupa cairan kental berwarna coklat, gelap atau kebiruan. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai biokarbon, terutama alkana dan banyak digunakan sebagai sumber energi utama di dunia modern. Nah, itu dia minyak bumi. Selanjutnya gas alam. Yang kedua itu gas alam. Nah, gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Penggunaan utama gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga pemandian atau komponen utama dalam pembentukan pupuk. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada batu bara. Nah, batu bara adalah batuan sedimen berwarna hitam atau hitam kecoklatan yang mudah terbakar, terutama karena kandungan karbon dan biokarbonnya yang sangat tinggi. Batu bara terbentuk dari sisa
jutaan tahun. Melalui proses perubahan menjadi dan peristiwa tekanan yang sangat tinggi. Nah, baik, tadi kan sudah kita bahas tentang pengakuan dari minyak bumi. Nah, ada tahu tidak apa manfaat dari minyak bumi? Manfaat dari minyak bumi. Nah, yang pertama manfaatnya itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, bahan bakar kendaraan itu apa saja jenisnya? Boleh. Pedale pertama. Pertama terus kan. Maka yang mulai langka sekarang bensin kopi. Mana Pak? Yang mana utamanya bensin. Oke Pak. Nah, yang kedua manfaatnya yaitu minyak bumi yang seluruhnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat plastik dan karet. Dan untuk nama nafta juga digunakan sebagai bahan baku produksi bensin jenis pertamax. Nah, ini adalah bahan bakarnya. Jadi minyak bumi juga ada beberapa jenis. Nah, selanjutnya ada senyawa minyak bumi. Senyawa minyak bumi ini alat produksi seperti pembuatan atap, cat, pipa, aspal dan sebagainya. Nah, inilah yang digunakan sebagai alat kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir manfaatnya itu kemudian minyak bumi menghasilkan beberapa jenis serat seperti rayon, polistirol dan bahan tekstil sintetis lainnya. Nah, ini termasuk dalam undang-undang yang berasal dari minyak bumi. Nah, selanjutnya kita bahas manfaat dari gas alam. Nah, ada yang tahu belum? Pokok. Nah, itu apa sebutnya? Migas. LPG. Nah, itu. Migas. Itu mereka. Nah, yang pertama bahan baku pemain listrik. Kalau ini bisa bagi listrik. Nah, selanjutnya itu gas LPG. Nah, yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan bakar pokok untuk memasak. Nah, selanjutnya ada gas CNG atau disebut gas industri. Yang keempat ada gas alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan mengganti bensin dan solar. Misalnya untuk kendaraan bermotor kendaraan utama. Nah, selanjutnya ada bahan baku alat musik pengolahan plastik dan terakhir gas alam digunakan untuk seperti besi baja dan pengolahan api. Yang biasa ada di pengolahan kebakaran yang kita lihat seperti gas tapi bisa menggunakan api yang lain. Nah, selanjutnya kita bahas manfaat dari batu bara. Ada yang tahu belum apa manfaat dari batu bara? Nah, manfaat yang pertama yaitu sebagai sebuah tenaga listrik yang dimanfaatkan sebagai PLTU. Nah, manfaat kedua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, batu bara membentuk briket dimanfaatkan untuk mengganti minyak tanah. Nah, ini yang biasa itu yang menggunakan zaman dulu untuk hidupkan api sebagai alat untuk masak. Nah, selanjutnya gas alam juga menghasilkan gas ketika masih tersimpan di dalam tanah. Nah, yang keempat adalah gas dari batu bara dapat memisahkan kulit baja sehingga dapat menghasilkan kulit aluminium. Nah, gas alam gas dari batu bara bisa juga menghasilkan kulit aluminium. Nah, yang kelima membantu produksi atau membuat baja hingga semen. Nah, batu bara juga bisa digunakan untuk menjadikan bahan baku yang digunakan dalam berhasil itu semen. Nah, yang terakhir membantu produksi pupuk pertanian. Gas khusus dari batu bara membantu proses pengolahan pupuk kimia. Nah, ini batu bara juga bisa digunakan untuk pertanian.
lagi tentang krisis energi. Ini saling memberikan materinya. Nah, apa saja penyebab krisis energi? Yang tahu nggak? Pemanasan Pak. Pemanasan itu termasuk apa? Yang pertama penyebab krisis energi yaitu konsumsi yang berlebihan. Karena konsumsi saat ini sebagian besar tergantung pada sumber daya yang terbarukan seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Dan menyediakan otomatis disediakan jaringan yang 40 sampai 60 tahun dengan baru batu bara sekitar 24. Nah, selanjutnya penyebab krisis energi itu peningkatan jumlah penduduk. Jadi semakin ramai penduduk, semakin banyak yang menggunakannya. Nah, yang ketiga pemborosan energi. Pemborosan energi tidak jauh dari konsumsi yang berlebihan. Jadi ada yang tidak digunakan tapi masih menyala. Tapi listrik kita ini yang kita gunakan jadi kita hidupkan area seperti lama-lama akan habis. Nah, yang keempat energi konten juga dimanfaatkan. Jadi ada energi yang kita gunakan sehari-hari tapi tidak dimanfaatkan secara betul. Nah, yang terakhir itu berat. Nah, mengapa berat disebut sebagai penyebab krisis energi? Karena dalam perang ini banyak menggunakan energi segala macam yang digunakan pada orang Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengatasi krisis energi. Yang pertama kita lakukan itu apa? Agar energi ini tidak habis. Kalau kita lakukan pertama-tama. Hemat. Betul. Selanjutnya. Pakai sibuknya Pak. Bagus itu juga termasuk dalam hemat. Bisa lagi. Nah, selanjutnya itu paling cukup energi yang akan dilakukan. Dan sumber energi yang dapat dilakukan. Agar tidak habis. Nah, selanjutnya peduli terhadap perubahan iklim. Yang berhasil menggunakan teknologi penyimpanan teknologi baterai, jadi kalau habis bisa dapat dicat. Nah, itu dia adalah penjelasan tentang sumber daya dapat informasi dan tentang penyebab krisis energi serta cara mengatasinya. Nah, ini akan tentang KPD pekerjaan akan dijelaskan. Nanti kalau sudah masuk ke mana? Nah, sudah mana? Sudah Pak. Nah, baik, silakan sudah. Ya Pak. Nah, alhamdulillah baca ujian ini berjalan dengan lancar. Amin. Sama-sama.